Ya halo Sobat Eka TV, jumpa lagi dengan saya Eka di channel Eka TV. Nah, di samping saya udah ada mobil lagi nih, tahun milenium, yaitu dari Suzuki, yaitu Suzuki Karimun, tipenya DX. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau minta tolong terlebih dahulu, yang belum klik tombol subscribe di channel saya, silahkan klik terlebih dahulu, lalu kalian like dan sertakan komentar kalian di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Ini dia videonya, check this out. Ya teman-teman, ini dia mobil dari Suzuki yaitu Karimun kotak tahun milenium tahun 2000. Nah, pertama Suzuki Karimun ini mengaspal di Indonesia itu sekitar tahun 1998. Dia statusnya masih CBU ya, complete build up. Lalu setelah 98 ke tahun 99, dia mulai produksi di Indonesia dengan status CKD atau complete knockdown. Nah, itu sedikit sejarah yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita bahas dulu bagian depan dari mobil nyentrik ini ya, karena bentuknya tuh identik banget dengan bentukan kotak. Nah, teman-teman, ini bisa kita lihat tampilan dari atas ke bawah tuh ciri khas banget ya, teman-teman. Dia mengkotak, ciri khasnya seperti mungkin menurut saya tuh kayak lokomotif kereta ya ini. Nah, ini untuk bagian lampunya teman-teman, dia ini masih mika ya, bukan kaca kayaknya. Terus dia bahannya juga Stanley, ini bagus banget. Ini masih original dan ini tipenya Karimun DX. Jadi di bawah itu teman-teman belum ada fog lamp. Nah, untuk bagian lampu. Sedangkan lampu sennya dia menyatu seperti ini dengan headlampnya. Dan bentuknya juga sesuai judulnya, nama juga Karimun kotak, sampai lampu-lampu juga dia bentukannya kotak. Oke. Nah, di tengah tuh kita bisa lihat teman-teman, ini ada grill memanjang seperti ini, dan di tengah grillnya itu ada lambang ciri khas dari Suzuki bentukan S. Cuma ini lambangnya lambang Suzuki tipe lama ya. Kalau tipe yang baru tuh seperti di mobil-mobil Ignis mungkin ya, seperti itu. Nah, untuk posisi plat nomor nih ada yang berbeda teman-teman. Posisi plat nomornya tuh lihat, ini tuh agak miring ya ke kanan. Ini beda banget, nggak di tengah. Saya kira tuh pertama tuh kenapa nih Suzuki Karimun kotak itu si plat nomornya tuh kok di pinggir ya? Apa salah dudukan? Apa gimana? Ternyata emang dia penempatan plat nomornya tuh sebelah kanan. Mungkin di sini karena ada untuk radiator, jadi untuk mengalirkan udara lebih lancar aja nih teman-teman. Oke. Untuk bagian atas dia cuma ada wiper doang 2. Lalu di tengahnya juga udah ada kisi-kisi lubang udara. Ini ada kecerutan ya. Mungkin ini bagian depan dari Suzuki Karimun kotak. Kita lanjut ke bagian samping yaitu bagian kaki-kaki. Ini bagian kaki-kaki dari Karimun kotak tipe DX nih teman-teman. Kita bahas satu persatu. Sebelum kita ke kaki-kaki, ini udah ada lampu sen tambahan di pinggir. Jadi walaupun kecil tapi ini fungsional banget. Dan saya suka, cantik ya bentuknya, nggak norak lah. Nah, kita langsung ke kaki-kakinya nih teman-teman. Ini untuk kaki-kaki dia masih pakai pelek original bawaan dari Suzuki Karimun. Dengan profil ban itu dia ringnya 13 dengan ukuran ban 165 per 65. Nah, seperti ini. Ini ciri khas Karimun banget, bisa disebut peleknya tuh namanya pelek cangcut. Keren banget. Nah, oke, itu untuk bagian kaki-kaki. Lanjut ke bagian sampingnya, teman-teman. Ini untuk tipe DX, dia bentukan spionnya tuh seperti ini ya, memanjang dari bawah ke atas. Sedangkan untuk tipe Karimun GX tuh dia melebar. Jadi dari kiri ke kanan, seperti itu. Jadi ini karena tipenya Karimun DX, dia bentukannya spionnya seperti ini ya, teman-teman. Terus ini warnanya silver. Saya pegang-pegang masih kaleng ya. Dari tahun 2000, sekarang 2021, 21 tahun. Ini kualitas dari Suzuki nggak bisa diragukan, masih cukup bagus. Dan kita lihat di sebelah atas ini mobil Karimun DX ini udah ada roof rail.
Ini roof railnya seperti ini, sepasang kanan dan kiri. Ini keren banget ya, cantik banget. Jadi desainnya tuh walaupun kotak, dia ada beberapa variasi yang tidak bisa kita pungkiri kalau mobil ini tuh identik banget dengan ciri khas Sky Car atau City Car, karena ini mesinnya tuh 1000 cc dengan 4 silinder. Oke. Nah, untuk bagian handle pintu teman-teman dia masih bawaan ya, dan bahannya juga chrome. Ada untuk bukaan kunci juga. Sedangkan untuk pintu belakang dia cuma handle-nya aja ya. Ini kacanya tuh terbagi 3 bagian, depan, penumpang belakang, dan ini kecil ya di bagian bagasi atau penumpang sebelah ke belakang gitu. Oke. Untuk bagian samping mungkin seperti ini teman-teman. Kita lanjut aja ke bagian belakang dari mobil ini. Lanjut ke bagian belakang dari mobil ini teman-teman, terlihat banget ciri khasnya tuh, saya sebutnya gehu mungkin ya, kotak. Gehu togedan tahu ya, untuk orang Sunda tuh biasa bentukan-bentukan kotak tuh seperti gehu ya. Tapi bentukan kotak seperti ini jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama tuh ada yang suka dengan bentukan seperti ini jadi nyentrik dan ciri khas, dan ada juga yang kurang suka nih teman-teman. Itu kembali lagi ke selera teman-teman semua ya. Nah, ini untuk bagian belakang dari Karimun DX ini teman-teman, kita bisa lihat dia nggak ada yang spesial, polosan seperti ini. Cuma ini di kaca belakang sudah ada rear defogger. Ini bisa kalau misalnya hujan bagian belakang tuh jadi nggak berembun ya teman-teman. Ini cuma sayang tuh nggak ada wiper belakang. Kalau wiper belakang tuh adanya di tipe Karimun GX. Kalau ini Karimun DX. Nah, di belakang juga ini udah ada handle untuk buka bagasi. Dia warnanya chrome juga seperti ini. Ini ada kunci juga, bisa dibuka melalui kunci langsung atau pakai remote juga bisa nih teman-teman. Sedangkan untuk bagian lampu nih, lampunya tuh dia di bawah ada 3 bagian. Yang pertama di tengah tuh ada stop lamp, lalu sebelahnya lampu sen, dan ini lampu mundur ya atau lampu atret. Cuma sayang tuh bentuk dari lampu Suzuki Karimun ini dia sayang ya di bawah, kalau misalnya lagi kecepatan tinggi nggak kelihatan tuh ngerem, jadi harus agak hati-hati juga. Saran saya sih bisa dipasang lampu stop lamp tambahan di atas ya di sini, biar ya lebih safety aja nih teman-teman. Untuk dudukan plat nomor dia di bawah. Ini lebar banget ya. Bisa custom juga kalau teman-teman pengen panjang nih plat nomornya, bisa lah. Oke, kita langsung buka aja bagian bagasi dari Karimun ini. Ini dia bagasi dari Karimun DX ini. Nih teman-teman, kesan pertama teman-teman apa nih lihat bagasi Karimun DX ini? Ini luas banget teman-teman. Saya coba angkat dulu kursinya. Oke, satu lagi. Nih, ini bagian bagasinya teman-teman. Dia sangat luas dan lebar, jadi kita bisa bawa barang yang cukup banyak. Bawa koper tuh bisa sampai, koper besar mungkin 2 atau 3, koper kecil tuh bisa sampai 5. Apalagi untuk belanja bulanan ini lebih dari cukup menurut saya. Anak kecil tiduran di sini aja pakai kasur bisa nih teman-teman. Ini masih ori ya, si karpetnya juga ini ada tulisannya tuh Karimun seperti ini, dan bahan dari joknya juga ini masih original. Ini bisa dilipat loh teman-teman. Ini bisa dilipat ke depan, jadi ini bisa rata dengan bagasi, dan kalau kita lagi santai atau rekreasi bisa jadi tempat istirahat untuk disimpan kasur ya, seperti itu. Nah, kita buka bagian bawahnya. Bagian bawahnya tuh ini ada semacam cover. Bentar ya, aduh ini agak susah. Agak susah nih teman-teman. Pokoknya ini di dalam tuh ada seperti ban serep, lalu ada tools-tools juga, dongkrak juga. Ini posisinya tuh di bawah cover ini. Jadi kalau misalnya di jalan ada ban bocor, ini lebih praktis ya menurut saya. Tinggal buka bagasi, ambil ban, gak usah bongkar-bongkar di bawah. Kita langsung bisa ganti ban secepat mungkin. Oke, ini untuk bagian bagasi dari Suzuki Karimun DX. Kita langsung ke bagian depan interior dari mobil ini teman-teman. Sekarang saya sudah berada di dalam kabin Suzuki Karimun DX ini teman-teman. Ini saya mau bahas dulu bagaimana saya kenyamanan saat duduk di dalam mobil ini. Yang pertama saya rasakan itu ini nyaman banget ya, karena si bentukan dari
kursinya tuh masih original dan ini masih tebal teman-teman. Jadi ini empuk ya, walaupun nggak terlalu empuk tapi ini cukup lumayan empuk. Jadi kalau perjalanan dekat atau jauh ini cukup nyaman. Oke, terus lanjut ke bagian depan saya tuh, ini udah ada setir. Ini setir dari Suzuki Karimun, ini masih original dengan bahannya tuh agak-agak semi kulit jeruk atau kulit ya. Ini ori dan ada lambang Suzuki di tengah, di bawahnya ada lambang klakson, dan ini udah pakai cover setir ya. Di kanan dan kiri ini pengaturan biasa, ini untuk lampu, ini untuk wiper belakang. Ini nggak ada wiper belakang ya, ini untuk wiper depan aja. Dan untuk tombol lampu hazard, dia kalau mobil-mobil zaman dulu tuh emang posisinya tuh di atas setir seperti ini teman-teman. Nah, depannya tuh udah ada speedometer, dia ada 3 acuan ya. Yang pertama itu dia ada RPM di sebelah kiri, lalu di tengah tuh ada kecepatan dan ada kilometer, terus jarak yang ditempuh, dan sebelah paling kanan tuh ada indikator bensin dan temperatur. Oke, ini masih analog ya, belum digital teman-teman. Nah, langsung kita ke bagian tengah dashboardnya. Ini untuk bagian tengah dashboardnya teman-teman, ini saya turunin dulu. Nah, di bagian tengah dashboard teman-teman, ini udah ada kisi-kisi AC. Ini pakai kertas seperti ini, diganjel biar nggak gerak. Mungkin teman-teman kita cabut dulu ya, biar manis. Nah, dia mungkin posisinya biar diam, biar nggak bisa di otak-atik sama anak kecil mungkin ya. Oke, ini kisi-kisi AC ada 2, dan ini pengaturannya ke atas ke bawah dan kiri kanan. Di bawahnya udah ada pengaturannya juga, ada cooler dan ada heaternya juga. Lalu arah semburan bisa diatur, ada beberapa pengaturan, 1, 2, 3, 4, 5 nih, 5 pengaturan. Ini level kipas tuh cuma ada 3, 1, 2, 3. Dan sirkulasi udara di mobil ini bisa diatur di dalam kabin ataupun dari luar kabin. Nah, ini ada eco dan ini ada tombol AC. Ini eco tuh lebih ke seperti otomatis. Kalau AC-nya tuh kalau kita suhunya panas dia dingin banget, terus kalau suhunya dingin dia nurunin sendiri AC-nya. Jadi ini keren banget. Eco ini bisa membuat adaptasi atau penyesuaian penyesuaian terhadap suhu pengemudi. Oke, di bawah ini udah ada head unit. Head unit itu udah double din teman-teman. Ini pakai yang Kenwood ya. Dan apalagi nih yang ada di dashboard. Oh, ini dia ada storage terbuka seperti ini. Ini untuk bisa nyimpen tisu bisa atau barang-barang lainnya. Dan di bawah ada storage juga. Wah, ini banyak barang tuh. Berarti ini cukup luas dan fungsional banget. Oke, tutup ini masih bagus ya tuh. Masih keren, masih bagus. Dan bahan dari dashboardnya juga dia hard plastik. Oke. Nah, di bagian atasnya teman-teman ini udah ada kaca kabin. Sayangnya ini kaca kabinnya dia fix, nggak ada night view. Di kanan dan kiri udah ada sun visor. Kita buka, nggak ada vanity mirror ya, polosan aja seperti ini. Dan untuk lampu bacanya ini normal ya, nyala. Bentukannya seperti ini, lampunya kuning. Oke. Sip. Untuk hand grip ada 1, 2. Oh, ada 1 doang ternyata. Ada 1 aja di sebelah kiri penumpang. Sedangkan di yang lainnya nggak ada hand gripnya. Apalagi nih teman-teman. Dan power window-nya ini cuma ada 2 ya teman-teman. Bagian depan kanan dan kiri, sedangkan bagian belakang tuh masih engkol. Oke, ini untuk bagian depan dari interior Suzuki Karimun. Nah, mungkin seperti ini. Kita lanjut ke bagian belakang row kedua. Ini saya di bagian belakang row kedua dari mobil ini teman-teman. Yang pertama saya rasakan, saya mau bahas kenyamanannya dulu nih. Untuk kenyamanan teman-teman, ini saya bilang tadi kan udah di depan ini karena bahannya masih empuk ya dan tebal. Jadi ini cukup nyaman menurut saya. Dan di belakang saya juga ini ada headrest 2 buah. Jadi kita bisa menyandar dengan rileks seperti ini. Dan jarak antara lutut saya dengan kursi penumpang tuh cukup jauh ya, bukan cukup lagi, ini jauh, ini bisa sampai 1,5 jengkal. Jadi kita bisa posisi duduk tuh bisa selonjoran atau bisa duduk seperti ini sambil nyender. Ini nyaman banget. Oke. Sedangkan untuk keluasannya teman-teman ini bisa dilihat, walaupun ini bentukannya kotak, jangan salah nih teman-teman, untuk keluasannya tuh dia luas banget ya. Ini bisa sampai kalau duduk mungkin ukuran saya tuh bisa 3 orang.
Kalau bawa anak-anak bisa 4 orang, mungkin anak kecil bisa sampai 5 orang nih. Keren banget dari keluasan kabin Suzuki Karimun ini. Cuma sayangnya tuh saya kurang suka gaya-gaya model dari interior Suzuki ini karena terlihat sedikit murah teman-teman. Itu opini saya ya. Mungkin balik lagi ke opini teman-teman semua. Oke. Sedangkan untuk headroomnya teman-teman ini sangat jauh ya, tinggi. Mau tingginya 170 atau lebih, ini masih nyaman karena dia roofnya tuh masih jauh banget dari kepala saya, dan bahan dari roofnya juga ini masih original, dia bludru. Oke. Dan di bagian kanan dan kiri saya tuh sayangnya ini belum power window. Jadi kalau kita buka kaca ya olahraga lah teman-teman. Cuma ada yang spesial satu lagi, ini ada apa? Ini ada apa nih yang warna hijau? Ini parasut teman-teman. Jadi kalau mau keluar tuh tinggal pakai ini, kita loncat. Bercanda itu teman-teman. Oke. Mungkin ini bagian row kedua dari mobil Suzuki Karimun ini. Ya overall sih cukup nyaman. Dan balik lagi ke opini teman-teman, bagaimana minat nggak untuk meminang mobil ini. Kita langsung test drive aja sama pemiliknya nih. Saya mau kenalin Om Ega, bos asik Pak Ilyas Herbal. Mantep banget. Yuk teman-teman, kita langsung aja test drive pakai Suzuki Karimun kotak punyanya Om Ega, Om Graha, Om Ega, bosnya Alsipa Ilyas Herbal. Mantap. Gimana Om Ega, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Nah, kita langsung cobain nyalain ya, starter dulu. Bismillah dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali starter cek go nih teman-teman. Nah, kita cobain si Kei-Kar ini, mobil Suzuki Karimun kotak yang 1000 cc terkenal irit banget nih. Bismillahirrahmanirrahim nih. Kita maju. Oke, ini posisinya saya dari rumah Om Ega ya, bos Alsipa Ilyas Herbal. Ini pertama saya rasakan nih teman-teman. Ini setirnya enteng banget. Tuh lihat. Kenapa? Karena dia udah pakai EPS ya. Apa itu EPS? EPS tuh elektronik power steering. Ini kemana? Ke kiri Om? Kiri. Ke kiri. Oke, ini masih di dalam komplek ya teman-teman. Perpindahan dari giginya, persembelingnya tuh sangat empuk ya. Ini agak haredang nih Om Ega, kita nyalain AC-nya boleh? Boleh. Boleh, kita nyalain ya. Kita sekalian cobain AC dari mobil Suzuki Karimun tahun 2000 ini, tipe DX. AC-nya bagaimana nih teman-teman? Wih, adem ya, dingin ya. Nggak kayak mobil-mobil tua ya. Sip. Oke, ini jalannya bisa dilihat teman-teman, dia nggak rata, bergelombang dan naik turun. Dan saya rasakan kaki-kakinya ini masih cukup lumayan empuk nih teman-teman, nggak jeduk-jeduk. Walaupun Suzuki Karimun ini terkenal kaki-kakinya ringkih. Ini lurus Om? Lurus saja. Oke. Walaupun terkenal kaki-kakinya ringkih, ini cukup empuk teman-teman. Padahal tadi treknya tuh dia bergelombang, nggak rata jalannya. Dan ini jalan yang cukup sempit. Karena ini mobilnya bentuknya kotak dan minimalis, jadi kita akselerasi tuh enak ya Om ya? Iya, betul. Mantap banget ya. Untuk setirnya tadi saya udah bilang, ini tuh udah pakai EPS, jadi nggak ada oli power steering, melainkan dia udah pakai electronic power steering ya teman-teman. Cuma ini penyakit EPS biasanya tuh di rak setir, jadi hati-hati aja sama rak setirnya, harus dijaga karena sekali ganti rak setir tuh bisa berjut-jut ya. Berjuta-juta. Oke. Tapi ini saya cobain tuh masih normal rak setirnya, terus ringan juga EPS-nya. Gas juga ini tarikan awal sih agak berat, mungkin karena AC yang tadi dinyalakan. Tapi kalau kita udah jalan tuh walaupun 1000 cc ini cukup bertenaga ya. Ini kalau dibawa ke gunung masih berani nggak Om? Masih oke lah. Masih oke lah. Ntar ini jalannya sempit banget. Sip. Ke puncak yang di Bogor juga naik. Oh, ke puncak juga naik ya, walaupun 1000 cc ya. Iya. Penumpang gimana Om? Nah, saat penumpangnya itu maksimal 4 dan penuh barang. Pokoknya kalau untuk ke luar kota, kalau supaya naik di tanjakan itu maksimal 4 ya, 4 orang, jangan lebih dari 4 orang. Dan barang-barangnya juga jangan terlalu penuh lah ya. Terbatas, betul. Tapi ke puncak ya masih berani banget ya berarti. Padahal puncak tuh lumayan curam loh. Ke Batu Kuda terakhir. Batu Kuda. Treknya itu lumayan. Oke, jadi lumayan, ini tingkat kemiringannya itu masih naik. Oke. Sip.
Sip, ekonya dinyalain nih teman-teman. Kita lanjut ke jalan raya. Ini jalannya sempit banget, daerah Nagrog, ujung Berung men. Sip, kita ke kiri. Oke teman-teman, cobain di jalan raya ya buat akselerasi. Tadi di jalan sempit masih lincah, walaupun ini jalannya sempit banget ya tadi di Nagrog ya Om ya. Iya. Dan ini remnya juga cukup pakem, enak. Jadi nggak terlalu dalam, dikit juga udah ngerem, dan proporsialnya tuh masih bagus. Untuk visibilitas nih teman-teman, visibilitas udah jelas lah. Ini Karimun kotak, bentuknya kotak, dia jelas banget, terlihat lebar, luas. Pandangan ke depan juga tidak terhalang, dan kaca spion kanan dan kiri ini masih sangat jelas ya Om ya. Iya, sangat jelas. Ya oke. Mungkin test drive kali ini cukup segini aja. Saya cukup nyaman pakai mobil ini. Walaupun untuk pertama kali saya harus adaptasi ya, karena saya biasa pakai sedan, jadi ini agak tinggi kayak MPV ya Om ya. Om? Betul. Ya kayak MPV ya Om ya. Iya. Mantap. Mungkin karena Om pengen mobil keluarga rasa-rasa MPV mungkin ya. Om, balas dong Om, ngomong Iya. dong Om. Si Om nih gimana? Diem aja nih teman-teman, mikirin bisnis asip Pak Yuyas herbal nih parah nih. Aduh, ini kita lagi syuting nih Om. Siap, mungkin gitu. Ya mungkin segitu dulu teman-teman video kali ini. Mohon maaf ini videonya ada yang kehapus, jadi saya pakai closing seperti ini ya teman-teman. Ini dia review saya bersama Om Ega, Om Graha, tentang Suzuki Karimun DX tahun 2000, tahun milenium. Nah, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe di channel saya, silahkan klik terlebih dahulu, lalu kalian like dan sertakan komentar kalian di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman tentang mobil ini. Nah, saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Eka TV.